Pada episode sebelumnya, kita sudah membahas mengenai pembuktian klaim Al-Quran bahwa Bible telah mengalami pengubahan, pengurangan, tahrif atau pemalsuan dalam tanda kutip. Bukti, data, dan fakta-faktanya itu sudah kita kumpulkan dalam satu file e-book setebal 500 halaman. Jadi buat teman-teman yang mau membaca lebih detail mengenai pembahasan pembuktian adanya tahrif di dalam Bible, teman-teman dapat mendownload e-book ini dengan judul Apakah Alkitab Bible Masih Asli dengan mengklik link yang ada di atas ini atau di kolom deskripsi maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Dan saya tegaskan bahwa e-book ini dibuat bukan untuk mendiskreditkan agama tertentu, melainkan atas dasar premis untuk menjawab tantangan dari kalangan misionaris dan juga teman-teman dari Kristiani untuk membuktikan klaim Al-Quran jika Bible sudah dipalsukan dalam tanda kutip gitu ya. Ini karena banyak komentar-komentar di channel ini bahkan dari 6 tahun yang lalu meminta kami untuk membahas topik ini. Namun sengaja kita tahan-tahan dari membuatnya untuk menjaga perasaan teman-teman Kristiani. Namun karena permintaan seperti ini terus-terusan muncul di channel ini, maka konten ini dibuat dengan harapan untuk menyudahi rasa penasaran dari benak hati teman-teman. Dengan kata lain, konten ini dibuat atas dasar permintaan teman-teman sendiri. Ya, walaupun konten-konten ini dibuat atas dasar permintaan mereka sendiri dan sudah kita menyajikan fakta, bukti, referensi, dan data akademisnya, namun kita harus memaklumi jika akhirnya tetap ada yang tersinggung. Dan kita memahaminya itu sebagai respon normal manusiawi gitu ya. Namun di episode kali ini kita akan membahas topik ini secara spesifik lagi. Yakni kita akan mengungkapkan pengakuan dari rabi-rabi Yahudi dan bahkan Bible itu sendiri, bahwa benar ada golongan atau sebagian dari golongan mereka pernah mencoba mengubah isi dari kitab suci. Sebagaimana juga pengakuan dari Al-Quran tentang adanya upaya sebagian dari golongan ahli kitab yang mengubah isi Taurat dan Injil untuk tujuan tertentu. Dengan begitu kita bisa memahami bahwa klaim dari Al-Quran jika ada upaya dari sebagian ahli kitab untuk mengubah isi Bible bukanlah klaim sepihak, tetapi diakui oleh kalangan pembaca Bible sendiri. Bahkan oleh Bible itu sendiri, teman-teman. Oleh karenanya, episode kita kali ini bukanlah video untuk menjelekkan, menghina, dan menistakan suatu agama tertentu. Tidak gitu ya. Pembahasan kita sepenuhnya berdiri di atas kajian akademis dan atas legitimasi dari agama tersebut. Nah, lebih lanjut, di e-booknya pembahasan ini dapat teman-teman baca secara lengkap di bab pertama ya. Teman-teman dapat mendownload e-booknya dengan klik link yang ada di atas ini atau di kolom deskripsi dan di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat yang mau berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Ya, memang benar teman-teman, ada beberapa ayat Al-Quran yang mengklaim bahwa sebagian isi dari kitab Taurat dan Injil itu telah diubah-ubah oleh oknum-oknum atau segelintir kaum ahli kitab untuk tujuan tertentu. Ini sudah kita bahas di episode sebelumnya gitu ya. Orang-orang kemudian mengatakan, bagaimana bisa kitab yang muncul jauh setelahnya, yakni Al-Quran, mengoreksi kitab-kitab sebelumnya dan mengatakan bahwa isinya sudah diubah-ubah? Ya, jawabannya bisa-bisa aja, karena Al-Quran itu benar-benar firman Tuhan. Dan Tuhan Maha Tahu, sehingga Tuhan tahu apa yang telah terjadi pada firman-firmannya yang diwahyukan pada manusia sebelum itu. Maka tidak heran jika Tuhan memberikan pernyataan dan klaim sedemikian rupa di dalam Al-Quran, yang juga sebagai firman-Nya kan gitu. Dan ini juga berdasarkan data empirik teman-teman, yang membuat kita semakin yakin jika Al-Quran benar-benar firman Allah karena dikonfirmasi oleh data-data eksternal. Jadi teman-teman, dalam Bible sendiri, walaupun bukan tertulis dalam kitab Taurat ya, penulis dari kitab Perjanjian Lama itu juga mengakui bahwa ada segelintir kaum Yahudi yang dengan sengaja mengubah isi firman Tuhan. Hal ini didokumentasikan oleh penulis kitab Yeremia dalam Perjanjian Lama pada pasal ke-8 ayat ke-8 yang berbunyi sebagai berikut. Bagaimanakah kamu berani berkata, kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Nah teman-teman, dalam buku Jeremiah, A Commentary atau sederhananya tafsiran untuk kitab Yeremia, nah di sana disebutkan seperti ini teman-teman.
Para ahli kitab di zaman Yeremia ternyata sama korupnya dengan para imam dan nabi palsu. Melalui tulisan mereka, mereka mencoba untuk membatalkan atau mengubah firman Tuhan yang sudah tertulis. Kemungkinan para ahli kitab ini membuat ajaran-ajaran palsu yang berasal dari para nabi dan imam. Mungkin mereka menulis tafsiran atau tambahan dalam kitab-kitab Taurat yang pada akhirnya mengubah ajaran yang sebenarnya. Beberapa orang bahkan berpendapat bahwa para ahli kitab ini mungkin sudah mengubah teks dari firman Tuhan itu sendiri. Apapun yang mereka lakukan, para ahli kitab yang menyimpang ini sebenarnya telah memutarbalikkan kebenaran. Begitulah penjelasan dari tafsiran Yeremia pasal 8 ayat 8 ini. Nah, hal serupa teman-teman juga disebutkan dalam Yeremia pasal 23 ayat 36 sebagai berikut. Tetapi sabda yang dibebankan oleh Tuhan, janganlah kamu sebut-sebutkan lagi. Sebab yang menjadi beban bagi tiap orang ialah perkataannya sendiri. Oleh karena kamu telah memutarbalikkan perkataan-perkataan Allah yang hidup, Tuhan semesta alam, Allah kita. Nah, walaupun di sana ada disebutkan pena secara harfiah, namun untuk membela Bible, para misionaris kemudian menafsirkan ayat ini dengan makna lain, bahwa yang dimaksud itu bukanlah pengubahan secara teks dari kitab sucinya, melainkan pengubahannya secara makna saja dalam tafsiran-tafsiran ahli kitab, seperti itu kata mereka. Ya, terlepas apakah tahrif atau pengubahan terhadap Taurat itu terjadi secara teks atau secara makna, yakni secara penafsirannya seperti itu, dua-duanya diakomodir atau diakui dalam Al-Quran sendiri. Karena makna tahrif yang disebutkan oleh Al-Quran itu tidak bermakna pengubahan secara harfiah dan secara teks saja seperti itu, melainkan juga secara maknawi dan penafsirannya. Nah, ini sudah kita ulas dalam e-booknya pada bab pertama di judul ke-5 ya, dapat teman-teman cek di sana, di mana jumhur ulama sepakat bahwa tahrif atau pengubahan pada Taurat secara makna itu lebih banyak. Walaupun mereka juga tidak memungkiri bahwa pengubahan secara tekstual atau secara harfiah juga terjadi. Nah, dalam kitab Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal masih, Ibnu Taimiyah itu menuliskan sebagai berikut. Walakin ulama'u muslimina wa ulama'u ahli kitab muttafiquna ala wuqu'it tahrifi fil ma'ani wat tafsir. Yang artinya, tetapi para ulama dari kalangan muslim dan para cendekia dari ahli kitab bersepakat bahwa pengubahan atau tahrif itu terjadi dalam sisi makna dan penafsiran. Dalam halaman lain, Ibnu Taimiyah juga menjelaskan sebagai berikut. Wa ahlu kitabi al-yahudu wan nasara ma'al muslimina muttafiquna ala anna al-kutuba mutaqaddimata waqa'a tahrifu biha imman amdan wa imma khata'an. Ahli kitab baik Yahudi maupun Nasrani, begitu pula dengan kaum muslimin, sepakat bahwa pengubahan yang terjadi pada kitab-kitab yang ada sebelum Al-Quran itu terjadi baik dengan sengaja maupun karena kesalahan atau kesilapan. Fi tarjamatiha wa tafsiriha wa syarhiha wa ta'wiliha, yakni dalam penerjemahan kitab-kitab itu, juga dalam penafsirannya, demikian pula dalam penjelasannya serta takwil dari kandungan kitab-kitab tersebut. Jadi di sini teman-teman, Ibnu Taimiyah itu menyimpulkan bahwa tahrif atau pengubahan yang terjadi dalam kitab-kitab terdahulu, khususnya Taurat, itu umumnya terkait perubahan secara maknanya, secara penafsirannya, dan secara penerjemahannya gitu ya. Nah, hal serupa teman-teman itu juga disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya kitab Bidayah wa Nihayah. Disebutkan di sana, wa hadza ma la khilafa fihi bainal ulama'i wa huwa annahum yatasarrafuna fi ma'aniha wa yahmilunaha ala ghairil murad. Dan ini adalah sesuatu yang tidak ada perselisihan di antara para ulama, yakni bahwa mereka melakukan tahrif atau pengubahan terhadap maknanya dan mengubahnya kepada sesuatu yang berbeda dari yang dimaksudkan. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari juga mengatakan, wa tahrifuhumul ma'ani la yunkaru bal huwa mawjudun indahum bikasratin. Pengubahan dalam makna pada mereka, yakni oleh ahli kitab, itu tidak dapat disangkal lagi. Bahkan hal itu terjadi dalam jumlah yang besar di antara mereka. Makanya teman-teman, dalam Al-Quran itu kan disebutkan yuharrifunahu mim ba'di ma aqaluhu, yang artinya mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya.
Yakni setelah mereka memahami tafsirannya, maknanya, dan mereka mengetahui, maksudnya setelah mereka memahami tafsirannya dan maknanya, mereka mengetahui bahwa dalam pengubahan tersebut, mereka sebenarnya telah melakukan kebatilan dan kebohongan. Yakni mereka tahu bahwa yang mereka lakukan itu adalah bentuk penyelewengan terhadap makna-makna dan penafsiran-penafsiran dari ayat-ayat Taurat, dan mereka sengaja melakukan hal tersebut. Nah, hal ini kan sejalan dengan maksud dari Yeremia pasal 8 ayat 8 tadi yang dikatakan bahwa pengubahan yang dimaksud dalam ayat ini adalah pengubahan secara maknawi, secara penafsirannya ya, bukan secara harfiah kata mereka seperti itu. Nah teman-teman, tafsiran-tafsiran terhadap Taurat ini itu kemudian ditulis dalam sebuah kitab yang disebut Talmud. Nah, Talmud ini teman-teman berisi hukum-hukum lisan dan juga tafsiran-tafsiran dari rabi-rabi Yahudi terhadap kitab dan hukum-hukum Taurat. Nah, jika premisnya seperti tadi, bahwa pengubahan-pengubahan dari Taurat lebih banyak terjadi pada penafsirannya, maka jika demikian, kita akan menemukan ragam kontradiksi yang terjadi antara ayat Taurat dan tafsirannya, yakni Talmud. Nah, contohnya teman-teman, dalam Taurat Keluaran 21 ayat 24 itu disebutkan tentang adanya hukum mata balas mata, yakni berkaitan hukum pembalasan secara setimpal, secara harfiah seperti itu. Namun pada Talmud dalam Baba Kama menyatakan bahwa ayat ini tidak bermakna secara harfiah pembalasan secara setimpal, melainkan merujuk pada kompensasi finansial atau bayar denda. Jadi di sini teman-teman kita bisa melihat bagaimana terjadi perubahan dalam memahami teks literal atau dalam menafsirkan ayat Taurat dan kemudian diarahkan kepada pemaknaan yang berbeda. Nah, walaupun di sini kita melihat bahwa tahrif atau pengubahan yang terjadi pada Taurat lebih kepada tahrif maknawi atau pengubahan secara makna dan penafsiran, para ulama-ulama klasik juga sepakat bahwa pengubahan terhadap teks juga terjadi walaupun intensitasnya itu minim gitu ya. Nah, karena pengubahan secara tekstual itu minim, maka kita akan menemukan beberapa nilai-nilai kebenaran dalam Taurat. Contohnya seperti adanya ajaran tauhid dan ajaran-ajaran yang kita kenal dalam syariat Islam, kan gitu ya. Walaupun begitu teman-teman, para peneliti itu mengungkapkan bahwa ini tidak menutup kemungkinan jika teks kitab suci itu bisa saja sudah mengalami perubahan atau pengubahan seiring perkembangannya zaman. Dr. Israel Drazin dalam portal website timesofisrael.com itu mengungkapkan bahwa di beberapa jenis kitab Midrash Yahudi seperti Midrash Tanhuma, Exodus Rabbah, dan Genesis Rabbah, serta banyak penafsir tradisional seperti Rashi dan Minhaj Shai secara terbuka dan eksplisit menerima bahwa teks ilahi memang telah diubah. Cendekiawan penting Yahudi yang bernama David West Halifni, ia juga mengakui bahwa adanya fenomena kerusakan atau pengubahan pada Taurat. Dan ia menyatakan bahwa meskipun teks Taurat telah mengalami kerusakan, tradisi lisan itu tetap terjaga dengan sempurna. Yang menjelaskan mengapa hukum lisan atau oral law itu kadang-kadang tanpa berkontradiksi dengan teks atau narasi dalam ayat-ayat Alkitab. Dalam beberapa hal seperti itu. Nah, hukum lisan ini teman-teman juga dikenal sebagai Taurat lisan. Lebih detailnya bisa teman-teman baca di e-booknya gitu ya. Intinya teman-teman, Taurat lisan ini kemudian dikumpulkan menjadi satu dalam kitab yang disebut Talmud tadi. Jadi menurut cendekiawan Yahudi ini teman-teman, Talmud itu lebih otentik daripada Taurat sendiri kata dia. Nah, jika demikian, maka ini menunjukkan bahwa akan ada banyak bagian narasi yang tidak paralel atau malah berkontradiksi antara narasi ayat dalam Taurat dan juga ayat atau narasi yang ada dalam Talmud, kan gitu ya. Nah teman-teman, usaha untuk menguji dan mengkritik Bible sendiri itu sebenarnya sudah dilakukan sejak abad ke-17 dan abad ke-18. Dan menariknya itu tidak dilakukan oleh orang-orang Islam, melainkan oleh orang-orang Yahudi dan Kristen itu sendiri. Hingga teman-teman, gara-gara fenomena ini, fenomena mengkritik kitab suci ini, pada abad ke-19, lahirlah sekte Yahudi baru yang bernama Yahudi Reformis yang dipelopori oleh seorang orientalis Yahudi yang bernama Abraham Geiger. Nah, bagi Yahudi, masa-masa ini disebut era Haskalah atau Renaissance-nya Yahudi. Namun efeknya itu malah banyak dari bagian elemen agama yang kemudian mereka kritik.
Termasuk di sini mereka mempertanyakan apakah Taurat itu dari Tuhan, apakah dia masih otentik, dan apakah masih sakral. Nah, melihat fenomena yang terjadi di masa itu, teman-teman, seorang cendekiawan Yahudi yang bernama David Lewi itu marah dan mengatakan bahwa siapa saja yang mempertanyakan keaslian dan keotentikan Taurat atau menganggap bahwa ada bagian Taurat sekarang ini yang tidak sakral, maka ia bukan lagi Yahudi dan bukan lagi orang yang beriman. Ia kemudian mengatakan, jika ada satu bagian saja dari Taurat yang terbukti palsu, maka pintu-pintu lain akan terbuka dan seterusnya tanpa akhir. Dan benar saja teman-teman, kekhawatiran David Lewi ini menjadi kenyataan pada abad ke-19, di mana banyak orang-orang barat atau orientalis yang kemudian mempelajari Bible bukan untuk menumbuhkan keimanan ya, tetapi untuk mengkritiknya. Oleh karena itu pada abad ke-19 itu dikenal sebagai eranya masa kritik Bible. Dikenal sebagai masa eranya kritik Bible seperti itu ya. Sejak saat itulah teman-teman muncullah berbagai pemikiran dan teori terhadap agama dan kitab suci. Orang-orang barat kemudian tidak takut lagi untuk mengoprek-oprek isi Bible. Hingga mereka menyimpulkan berbagai teori. Seperti teori bahwa Taurat sepenuhnya ditulis oleh manusia oleh Wellhausen. Hingga pandangan bahwa banyak isi dari Bible sebenarnya berupa dongeng. Dan dongeng-dongeng yang diplagiat dari tradisi mitologi agama-agama lain. Dalam hal ini, bahkan cerita Yesus dalam Bible itu juga dianggap sebagai kisah-kisah palsu yang dikarang sedemikian rupa oleh penulis Bible atau penulis Injil dengan memplagiasi dari cerita-cerita legenda yang ada sebelumnya untuk menaikkan pamor dan exposure agama baru mereka. Seperti itu. Ini kata mereka gitu ya. Nah, apa saja hasil dari uji dan kritik yang mereka lakukan? Selengkapnya dapat teman-teman baca di e-book ini dengan judul Apakah Alkitab Bible Masih Asli? E-book ini berisi 500-an halaman dengan 4 bab dan disertai foto atau ilustrasi dari bukti-bukti yang ada terkait pembahasannya. Oleh karenanya, biar nggak penasaran, langsung aja download e-book ini. Linknya ada di deskripsi video maupun di kolom komentar semat di bawah video ini. Atau teman-teman juga dapat klik aja kartu yang ada di bawah kanan saya ini. Sampai jumpa di pembahasan dan episode berikutnya. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.